Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ketemu lagi dengan saya Vivi di channel saya Vivianti MM. Kali ini kita akan menganalisis Fasi Time Series model Cheng. Saya bahagia banget ya karena ini dulu saya kenal ada analisisnya itu pada saat saya mau skripsi. Tapi kenapa saya tidak ambil? Karena saya tidak tahu, masih pusing untuk proses analisisnya. Makanya saya ambil Cheng yang lebih mudah. Nah, ini kita pilih Cheng, dia ada sedikit penambahan dari proses peramalannya nantinya. Langkah sampai FLG dari Cheng itu sama. Tapi kita tidak apa-apa, kita jelaskan lagi dari awal. Jadi data yang saya gunakan itu dari mana ya, sini saya punya ini Muhammad, ini siapa ya, Muhammad Fauzan dari UII. Dia datanya lengkap, jadi saya pakai datanya, kemudian saya coba dan kecocokkan hasilnya dan alhamdulillah sama, jadi bahagia banget seperti itu. Dan bukan cuma baca cuma satu sumber, tapi beberapa artikel, mengcombine dan memastikan oh memang caranya ini benar atau tidak, seperti itu. Oke, nah misalnya kita punya data seperti ini, anggaplah teman-teman hanya punya yang ini. Dan nanti akan isi ini sesuai dengan alurnya ya. Tapi ini kita tidak isi dulu, ini kosongkan saja dulu. Kemudian setelah dikosongkan kita melangkah ke F. Di sini itu adalah jumlah kelasnya. Jumlah kelasnya itu ini. Kita menggunakan rumus Target di sini sampai akhirnya kita mendapatkan 8. Kenapa 8? Ini juga pembulatan karena kita pakai round di sini. Jadi pembulatan karena tidak ada kelas setengah ya. Harus satu atau tidak ada kelas seperti itu. Nah, jadi ada 8 kelas. Nah, setelah itu kita akan menghitung nilai minimal. Nilai minimal dari data aktual, gampang ya teman-teman. Nilai maksimal, ini rumusnya dari sini. Setelah itu kita masukkan D1 dan D2. Saya tidak tahu alasannya kenapa dari peneliti, tapi dia menggunakan ini, jadi saya gunakan juga supaya nanti hasilnya bisa sama dan bisa saya cocokkan. Nah, D1-nya ini sama dengan 3, D2-nya sama dengan 5. Sehingga minimal baru atau min yang dikurangkan dengan D1 hasilnya ini. Oke. Maksimal baru ditambahkan dengan 5, seperti itu. Kemudian untuk panjang kelasnya itu adalah maks baru atau maksimal yang sudah ditambah dengan 5 dikurang dengan minimal baru yang sudah dikurangi dengan minimal yang sudah dikurangi dengan 3, kemudian dibagi dengan panjang kelasnya, jumlah kelasnya, seperti itu. Jadi didapatkan panjang kelas 8,05. Next, selanjutnya setelah kita ketahui panjang kelas dan jumlah kelasnya, kita masuk ke pembuatan interval yang ini. Saya warnai ya supaya difokusi di situ. Ini untuk batas untuk intervalnya. Nah, setelah pembentukan interval, caranya kita mulai dari mengisi bagian sini sebagai dari nilai paling minimal. Jadi dari sini, ini ya. Jangan menggunakan minimal ini karena semesta pembicaraannya kita itu sudah berubah tepi bawahnya. Jadi minimal baru, jadi gunakan yang ini. Yang ini. Kemudian untuk batas atasnya itu sama dengan tepi bawah ditambah dengan panjang kelas seperti ini. Harusnya di sini ya. Ini. Seperti itu. Oke, jadi saya strip di sini supaya berbentuk interval. Kenapa saya tidak satu kolomkan? Supaya nanti mudah proses perhitungannya. Nah, di sini sama dengan yang di sini, tepi bawahnya. Kemudian cara yang sama di sini ditambah dengan panjang interval. Kemudian setelah itu saya dari sini langsung tarik ke bawah. Ini juga langsung tarik ke bawah. Seperti itu. Jadi rumusnya sama semua. Nih, oke. Nah, setelah itu kita akan melakukan fasifikasi. Proses fasifikasi itu adalah menentukan bahwa data aktual itu dia masuk ke interval mana, sehingga kita bisa fasifikasikan atau kodekan dia atau berikan dia angka yang bukan angka sebenarnya, seperti itu. Misalnya fasifikasi, misalnya di sini ini kita saya tidak kasih penjelasannya, ada U1 sampai U8 misalnya sebagai bentuk interval. Nah, pada saat dia masuk di interval U1 berarti dia difasifikasikan A1, seperti itu maksudnya ya. Jadi proses fasifikasi. Nah, di sini saya menggunakan fungsi if. Bisa teman-teman lihat, saya tidak bisa jelaskan atau tuliskan lagi dari awal. Ini bisa dilihat teman-teman jadi fungsi if n. Saya menggunakan fungsi if n. Contohnya saya seperti ini. Pertama, jika ini lebih besar dari tepi bawah situ atau sama dengan, itu berarti nilai true-nya nih n-nya ya, atau lebih kecil atau sama dengan kedua batas atasnya, maka dia nilainya A1. Saya salah di sini, guys. Oh, cocok. Nilai nanti tetap lebih kecil saja. Ya, seperti itu, lebih kecil saja. Oke, seperti itu. Intinya kita bisa memasukkan fasifikasinya dengan rumus yang mudah untuk teman-teman. Sebenarnya bisa juga pakai VLOOKUP yang diurutkan di bagian batas atasnya, kemudian nanti VLOOKUP itu langsung bisa juga seperti itu. Tapi saya hari ini menggunakan fungsi if and teman-teman bisa screenshot atau bisa lihat
Kalau misalnya mau dipahami. Seperti ini ya teman-teman. Oke, seperti itu. Nah, selanjutnya setelah proses falsifikasi ini, nah kita sudah punya data. Kalau Januari itu A1, Februari itu A1 juga, Maret A1. Selanjutnya kita akan membentuk relasi-relasi dari T kurang 1 ke T. Atau dari kemarin ke hari ini itu relasinya bagaimana, bentuk fasi, arah fasinya. Namanya relasi fasinya maksud saya seperti itu. Maka kita buat seperti ini. Kita next lagi ke sini ke FLR. Jadi sini saya kosongkan karena tidak ada waktu sebelum Januari di sini. Jadi ini menuju NS. Jadi saya kosongkan juga karena ini nanti juga tidak terhitung. Jadi saya mulai dari sini. Ini sebenarnya bantuannya supaya nanti saya mudah di pivot. Tapi kenapa kosong? Alasannya tadi seperti itu. Karena di Januari tidak ada data sebelumnya seperti itu. Kemudian di sini kenapa A1 ke A1? Karena di Januari ke Februari, berarti A1 ke A1. Selanjutnya di sini Februari ke Maret, ya A1 juga dengan A1. Di sini Maret ke April, jadi A1 ke A1, ini ya A1 ke A1. Kemudian April ke Mei baru A1 ke A2. Seterusnya sampai bawah, sampai habis datanya. Seperti itu teman-teman. Nah, setelah kita menentukan FLR, berarti ada relasi-relasi ini. Nah, kita akan mengelompokkan dia. Bagaimana cara mengelompokkannya? Dia dikelompokkan berdasarkan current state-nya, daerah asalnya. Dari daerah asalnya itu, makanya saya simbolkan di sini CS, di sini next state-nya, daerah selanjutnya, seperti itu. Nah, caranya supaya lebih mudah, kan kalau FLRG itu kita lihat misalnya A1 itu kemana saja, A1 ke A1 misalnya, A1 ke A2 juga, tapi dia tidak ke A3 misalnya, seperti itu. Jadi kita mau lihat kelompoknya berdasarkan current state. Setelah itu kita bisa langsung lakukan pivot table ya, pivot table dari current state dan next state, kemudian blok begini caranya. Ini blok, kemudian teman-teman pilih sisipkan, kemudian pilih pivot table, kemudian tempatkan nanti di bagian sini seperti itu. Kemudian masukkan CS dan NS di bagian kolom seperti itu. Kemudian dia langsung menghitung, dan nanti langsung menghitung. Yang tidak tahu cara pivot table bisa lihat video saya yang lain, ada yang khusus membahasnya. Jadi kita langsung seperti ini, dia akan menghasilkan seperti ini. Jadi ternyata A1 ke A1 itu A1 itu cuma ke A1 dengan ke A2, dengan masing-masing ke A1 itu dia sebanyak 9 kali. Maksudnya 9 kali di sini 9 kali pasangan-pasangan seperti ininya. A1 dengan A1 dengan A2 itu cuma 3 kali. Jadi next set dari A1 itu cuma 12 seperti itu. Harus dihitung di sini, harus dihitung. Berbeda pada saat kita menggunakan chain itu tidak perlu dihitung karena dia tidak mau menghiraukan berapa kali. Jadi kalau di chain itu langsung masukkan nanti pada proses peramalannya A1 nilai tengah, kemudian di sini nilai tengah A1, nilai tengah A2, tidak menghiraukan dia berapa kali dimunculkan seperti itu. Nah, selanjutnya kita akan dari FLRG ini kita akan membuat matriks pembobotnya. Nah, caranya begini teman-teman. Anggap di bagian sini itu adalah current state. Di sini adalah next state. Di sini current state. Misalnya kita kasih hijau, current state. Di sini kita tandai dia warna biru misalnya. Jadi di sini adalah next step. Nah, cara membuat matriksnya ya. Berarti kalau kita punya interval sebanyak 8, berarti matriks yang terbentuk itu adalah 8 kali 8 seperti itu. Nah, jadi misalnya U1 dari current state U1 berarti ini current state di sini. Nah, seperti itu. Warna putih. Seperti itu ya. Nah, kita mau lihat kalau harusnya di sini A1, tapi kan ini interval, bisa juga di sini U1. Jadi A1 dia kemana saja? Misalnya di A1 dengan di A2. Nah, di A1 berapa kali? 9 kali. Ke A2 berapa? 3 kali. Dilihat dari sininya. Kemudian di sini kita nolkan saja seperti itu. Oke. Nah, saya membuat total bantuan. Saya juga buat total bantuan di sini supaya nanti akan digunakan membuat matriks ternormalisasinya. Tapi matriks yang terbentuk ini ya. 8 kali 8-nya ini cuma bantuan. Nah, hal yang sama untuk U2. U2-nya kita lihat next step-nya kemana saja. Berarti ada U1, U2 sama U3. Jadi diisi. Di U1 berapa kali? 2 kali. Kemudian di A2 berapa kali? 19 kali. Sorry. A2 itu cocok 9 kali. 19 kali. Kemudian di U3 sama dengan 8 kali, seperti itu. Nah, selanjutnya hal yang sama di bagian sini kita lihat U3 dia ke A2, A3
sama A4. 7 kali, sebanyak 25 kali dan 4 kali. Kemudian totalnya sama ya, semua seperti itu. Oke, setelah itu kita akan membuat matriks pembobot. Ini sebenarnya lebih mempermudah ya teman-teman nanti proses peramalannya kalau kita membuat matriks ternormalisasinya. Matriks ternormalisasinya caranya gini teman-teman. Oke, kita copy nilai tengah di sini. Belum ya. Di sini belum di copy ya. Untuk masih matriks ternormalisasinya, caranya itu berarti di sini masing-masing nilainya ini dibagi dengan banyak totalnya. Seperti itu. Ini berarti 9 bagi 12. Di sini 3 bagi 12. Cara mudahnya itu saya simpan U3, kemudian ini, kemudian saya kunci pakai FNN F4, kemudian saya enter ke samping. Seperti ini. Nah, cara yang sama untuk di sini, tapi dia di sini ya. Langsung tarik ke sana sampai seterusnya sampai U8. Nah, setelahnya itu kita warnai dulu di sini supaya ada pembeda. Setelahnya itu kita akan melakukan yang namanya proses peramalan. Nah, ini tadi yang saya bilang bahwa proses peramalan berkaitan dengan nilai tengah dengan di sini matriks pembobot yang sudah terbentuk. Nah, caranya supaya lebih mudah saya copy nilai tengah ke sini. Tapi kan di sini ada rumusnya, berarti saya simpan dulu di sini. Paste just value hanya nilainya. Kemudian saya paste di bagian sini sebagai pembantu. Ini pembantu juga ya. Pembantu maksudnya untuk mempermudah nantinya di dalam rumusnya. Setelah itu kita mulai deh. Caranya untuk meramalkan untuk A1 di sini ya. Saya ganti dulu di sini A1 ya karena di proses spesifikasi A1. Oh, saya sudah ganti di sini ya, sorry. Saya sudah buat ternyata. Nah, di sini A1. A1 berarti kita lihat A1 itu nilai tengahnya sama dengan, kan dia ke U1, intinya seperti ini. U1 kita kalikan semua nilai tengahnya dengan nilai matriks pembobotnya. Misalnya U1 berpatokan ke sini ya, berpatokan ke sini. Jadi kita kalikan ini semua dengan ini karena ini semua menunjukkan nilai tengah dari masing-masing ini. Oke, jadi caranya saya buat ini dikali dengan ini. Kemudian saya langsung tarik ke samping seperti ini. Setelah itu teman-teman cara yang sama di sini, tapi untuk urutan kedua di sini juga kemudian ditarik ke samping sampai seterusnya sampai terbentuk lagi seperti ini. Kemudian kita pilih kita buat di sini untuk mempermudah current state-nya atau sebenarnya dari daerah asal atau klasifikasi awal. Kan tadi next state yang kita berikan nilai tengah seperti itu. Nah, selanjutnya di sini nilai ramalannya itu tinggal ditotalkan semua. Seperti itu. Setelah ditotalkan semua, inilah hasil ramalan misalkan jika dia A1. Tetapi teman-teman, untuk peramalannya tidak melakukan proses peramalan, misalnya di sini A1 langsung diisi. Tapi proses peramalan itu melihat waktu T kurang satunya. Berarti misalnya untuk hari di sini kita gunakan klasifikasi sebelumnya untuk meramalkan bagian sini. Seperti itu. Jadi di sini teramalkan. Di sini bisa teramalkan berdasarkan klasifikasi dari Januari. Nah, untuk Januari A1 itu kan ramalannya adalah 138877 ya. Nah, sama seperti ini. Di sini juga saya menggunakan rumus fungsi if n. Seperti itu. Jika dia masuk ini, maka ini. Jika masuk ini, maka ini. Oke, seperti itu. Nah, untuk penjelasan if secara lebih lengkap bisa lihat video saya yang lain. Tapi teman-teman juga bisa menggunakan VLOOKUP seperti itu. Intinya caranya ke sini teman-teman melihat waktu sebelumnya dia klasifikasinya apa, kemudian nilai ramalannya itu menjadi nilai ramalan waktu selanjutnya. Sehingga kita nanti bisa meramalkan di waktu selanjutnya. Seperti itu. Kalau A5 berarti dia ramalannya 1468965. Seperti itu. Nah, itulah dia cara meramalkan dengan menggunakan analisis fasi time series model chain. Nah, kita bisa lihat hasilnya dari penelitiannya si Muhammad Fauzan ini. Ya, sorry tadi. Sama ya, teman-teman. Nah, tadi ya ramalannya. Sorry. Ini dia 1468,97. Kalau kita tadi berapa?
965, pembulatannya berarti 97. Sama teman-teman, seperti itu. Jadi semoga video ini membantu untuk teman-teman yang mungkin menyusun skripsi atau mau buat aplikasi dengan berdasarkan logikanya analisis ini, bisa banget. Semoga terbantu, teman-teman yang buat tugas bisa terbantu, karena saya tahu banget bagaimana rasanya cari mau mempelajari metode, tapi kita tidak tahu sumbernya di mana atau di mana saya bisa belajar lebih mudah, seperti itu. Nah, ini cuma cara belajar saya atau hasil dari belajar saya. Jika ada yang merasa saya ternyata keliru, bisa disampaikan di kolom komentar dengan cara yang baik, dan sarankan mungkin harusnya bagaimana, seperti itu. Jangan lupa berikan komentar yang membangun, serta bagikan video ini kepada teman-temannya. Jangan lupa like dan subscribe juga. Dadah, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.